Diabetes loh. Oke. Starbucks. Bukan di lesehan, warteg. Sorry amat. Bukan level gua men, tongkrongan kayak gitu bukan level gua. Oke. Jadi aku barusan nge-react salah satu konten Instagram gitu. Pengen mendapatkan wawasan dan pencerahan. Makanya nongkrong di Starbucks, bukan di warteg. Itu mah tongkrongan orang kampung men. Ya jadi ceritanya aku lagi nge-react salah satu bukan nge-react sih, kayak abis nonton video gak jelas gitu. Dan nemu salah satu postingannya, dia nyindir orang-orang yang makan di warung gitu, di apa namanya, yang tadi warung pojok atau warung lesehan atau apa ya namanya ya. Si bocil ini tuh beli makanan di Starbucks ya, sama minuman juga Starbucks kali ya. Ya nonton dulu aja bentar. Ya makanin pecel, ketoprak, alah apa-apaan tuh. Itu makanan gak higienis. Mending lu di Starbucks. Aman, sejuk, gak ada keributan, gak ada yang ganggu. Minuman berkelas men. Daripada lu minum es teh manis, diabetes loh. Starbucks. Bukan di lesehan, warteg. Sorry amat. Bukan level gua men, tongkrongan kayak gitu bukan level gua. Ya intinya gitulah ya. Kalau lihat orang-orang begini, udah berasa kayak aku lagi lihat DC pinjol yang kebanyakan tingkah ya gini-gini nih. Samanya ketika Anda dihina sama DC pinjol yang Anda dikatain maling lah, dikatain membawa kabur uang perusahaan lah atau apalah, ya mirip-mirip kayak gini lah. Jadi buat anda yang sekarang lagi gagal bayar pinjol, ya berharap tenang saja. Yang anggap aja Anda sedang melihat orang-orang yang sedang pamor di sosmed, kemudian mereka ngata-ngatain Anda segala macam dengan, ya dalam arti kata-katanya yang menusuk dan sama sekali nggak relevan dengan diri Anda ya. Ya uslah. Jadi kali ini aku mau bahas soal konten baru lagi. Sorry banget karena udah berhari-hari nggak upload ya, 3 hari apa ya. Nah jadi barusan aku capture salah satu screenshot dari salah satu pengguna Facebook ya. Jadi dia bilang barusan dapat gini lagi, ngeri ancamannya katanya. Dari 081297348882. Wah ini aku nggak tahu ini dari pinjol mana, nggak nyebutin nama aplikasinya juga. Jadi ini masih termasuk pesan buta ya. Ya maklum lah, di akhir tahun 2023 kali ini banyak orang-orang yang bukan orang-orang sih, kayak DC pinjol yang udah kepanasan, udah stres tingkat tinggi ya, seperti video-video saya sebelumnya. Jadi kali ini kita mau lihat bagaimana kata-katanya ya. Jadi seperti ini kata-katanya. Tindak pemalsuan data masuk pasal 35 dan pasal 51 ayat 1 UIT. Dengan pidana maksimum 12 tahun atau denda paling banyak 12 miliar. Hindari hal ini, silakan perpanjangan. Aduh. Wah, ini dia minta duit preman nih. Silakan perpanjangannya. Jadi bagi Anda yang sekarang gagal bayar pinjol, jangan pernah bayar perpanjangan. Bayar perpanjangan tidak akan menyelesaikan masalah pinjol Anda. Ya. Jadi yang begini-begini nih, ini otaknya didengkul nih. Oh, enggak didengkul, yang di bawah jempol kaki Anda sih, yang seperti video yang sebelum-sebelumnya. Coba lihat. Di video saya yang sebelumnya kan ada tuh ketika saya nggambarin bagaimana kebodohan DC pinjol itu tidak lagi didengkul otaknya, tapi di bawah kaki, di bawah jempol kaki Anda, intinya gitu. Saking kecilnya tuh, nggak ada isinya lah intinya. Meskipun ada tapi nggak ada apa-apanya gitu. Ya serendah itulah mereka. Oke, next kita coba cari tahu apa yang dimaksud dengan pasal 35 dan pasal 51 ayat 1 ini. Nggak jelas juga ya. Tidak mungkin seseorang dipidana karena tidak mampu membayar utang piutang. Itu sudah dijamin dalam pasal UU Hak Asasi Manusia nomor 39 ya. Pasal 19 ayat 2. Jadi ini nggak benar nih. Ini tolol ini yang bikin begini nih. Yang bikin teks-teks kayak gini dari DC pinjol pasti tolol ya. Sama kayak si bocah ini. Nah ini sama sih kayak bocah ini nih yang barusan ngatain orang nggak berkualitas lah, yang katanya makanannya diabetes lah, minum es segala macam. Padahal udah tahu loh, Starbucks itu minumannya udah, ya bukan udah sih, dalam arti emang banyak gula gitu, lebih banyak gula daripada es teh gitu.
Ya udahlah ya, kita abaikan ini. Nah, kita fokus ke konten ya, konten. Nah ini, kita coba cari tahu dulu apa itu pasal 35 dan pasal 51 ayat 1. Kita cek dulu. Pasal 35 ayat 1 UU ITE. Oke. Dalam pasal 35 dan pasal 51 ayat 1 diatur bahwa setiap orang yang melakukan penciptaan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik agar dianggap seolah-olah data yang otentik diancam dengan pidana penjara maksimal 12 tahun. Oh, ini maksudnya ini nih. Si DC Pinjol ini ternyata mengacu pada ini ya, pasal-pasal tadi. Jadi berarti ini saya salah ambil pasal ya, sorry. Oke. Ini sampai belibet deh. Kita coba cek dulu apa yang ada di dalam apa yang ada di dalam artikel ini. Kita coba cek dulu ya. Ini diposting dari Dinas Kominfo Bojonegoro. Oke, agak lemot ya internetnya ya. Sorry banget. Udah mulai buka, kita coba cek dulu. Agak lama ya. Ya nanti dipercepat deh videonya. Nah, ini baru ketemu nih. Oke, membuat akun medsos atas nama orang lain tanpa izin akan dijerat UU ITE. Mana itu dia? Dalam era digital sekarang, banyak kejahatan-kejahatan yang terjadi menggunakan sarana teknologi informasi. Oke. Nah, ini maksudnya si DC Pinjol tadi yang ngomong ini ya. Nah, setiap orang dengan sengaja tanpa hak melakukan hukum, melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, perusakan informasi elektronik. Ya, ini istilahnya maksudnya pemalsuan data ya. Jadi ini istilahnya setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dipidana penjara paling lama 12 tahun. Atau denda paling banyak 12 miliar. Jadi ini istilahnya kayak perbuatan membuat akun media sosial palsu ya, ini konteksnya ya. Jadi sama sekali ini tidak benar ya bahwa Anda melakukan pemalsuan data. Pasti kalau namanya pemalsuan data tuh pasti akan terdeteksi di pinjol ketika Anda melakukan pengajuan gitu ya. Jadi ini berbahaya sekali ketika Anda melakukan pengajuan di pinjol terus kemudian kalian menggunakan menggunakan identitas palsu atau KTP palsu. Ini bahaya sih. Gitu. Tapi kalau misalnya hal ini sepertinya tidak akan mungkin terjadi ya, karena mereka pasti sudah terkoneksi dengan Dukcapil. Jadi pengajuan Anda sebelumnya harusnya sudah dilakukan dengan verifikasi yang sudah diterapkan oleh aplikasi mereka. Jadi bisa ditebak bahwa ini cuma pasal bodong-bodongan aja. Ini nggak jelas dan tolol juga ini. Jadi si DC Pinjol yang tadi barusan ada mas yang ngirim ini ya, barusan dapat ini lagi ngeri ancamannya nih. Ini nggak ngeri sama sekali, ini tolol. Apalagi disuruh silakan perpanjangan ini aku nggak bisa ngomong ya, ini intinya tolol, bin bodong, bin apalagi lah. Intinya sebodoh-bodohnya DC Pinjol yang ini mengancam dengan UU ITE lah, pasal pidana, pemalsuan data lah. Ini sangat bodong, sangat tolol. Jadi jangan dipercaya lagi. Ya, oke, itu aja dulu. Mungkin di lain waktu saya berusaha untuk upload lagi lebih agak rajin ya. Cuma karena keadaannya nggak memungkinkan nih, suara lagi lemas juga. Jadi next time upload lagi lah, mungkin di beberapa waktu mendatang. Oke, thank you.